Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan, menjauhkan keburukan-keburukan yang bersumber dari penduduk langit dan juga keburukan yang bersumber dari penduduk bumi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengabulkan 70 hajat-hajat, baik yang berkaitan dengan urusan-urusan duniawi, demikian pula urusan akhirat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, binikmatihi tatimmu salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat beriman rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa kembali bersilaturahim, dan juga salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat nanti di hari kemudian. Amin Allahumma amin. Sahabat Ruqyah Assalam Official yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kami pada kesempatan kali ini menyampaikan satu materi, yaitu salat sunnah duha. Mungkin salat ini kita sudah kerjakan secara rutin, dan mungkin salat ini kita sudah biasa dengarkan. Namun pada video kali ini saya akan menyampaikan rahasia-rahasia atau keistimewaan, keutamaan di balik salat sunnah itu sendiri, baik untuk hajat-hajat kita di dunia, terutama nanti di hari kemudian. Dan menurut sumber-sumber hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan salat sunnah duha ini termasuk salat sunnah yang pahalanya langsung di cash, balasannya langsung di cash di dunia dan juga nanti di hari kemudian. Maka teman-teman sekalian, nonton video ini sampai habis, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu, mendapatkan motivasi yang sangat luar biasa, karena apa yang saya sampaikan insya Allah berdasarkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat duha ini menurut jumhur ulama adalah salah sunat muakkad, salah sunat yang sangat dianjurkan. Adapun waktu pelaksanaannya menurut ulama adalah terbitnya matahari setinggi ujung tombak sampai tergelincir matahari, dan waktu yang paling afdal disebutkan di dalam hadis yaitu faiza ramidal fisal, apabila kaki anak onta sudah merasakan panas ketika menginjak pasir. Jadi waktu yang afdal antara pukul 8 sampai 10 pagi. Kemudian jumlah rakaatnya berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Sahabat Ruqyah Assalam Official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya lanjut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini, dan kepada teman-teman yang kebetulan bertemu dengan channel ini, mohon didukung channel ini dengan cara like, comment, share, sehingga bisa menjadi amal jariah, dan paling utama jangan lupa subscribe dan pencet lonceng notifikasinya sehingga bisa mengupdate video-video dari kami. Ruqyah Assalam Official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 8 keistimewaan, keutamaan, rahasia di balik salat sunnah duha. Yang pertama, salat duha adalah amalan pengganti sedekah. Disebutkan di dalam hadis yang bersumber dari Abu Sar radhiyallahu taala anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa setiap pagi kita harus wajib bersedekah kepada ruas
atau persendian yang ada di dalam tubuh kita ini yang jumlahnya 360 buah. Dan tasbih adalah sedekahnya, tahmid adalah sedekahnya, takbir adalah sedekahnya, amar ma'ruf adalah sedekahnya, nahi mungkar adalah sedekahnya. Tetapi salah sunnah duha 2 rakaat di waktu pagi itu cukup sepadan dengan sedekah 360 persendian. Jadi salah satu khasiat manfaat daripada salat duha teman-teman adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan lahir dan batin, khususnya memberikan persendian pada tubuh kita ini yang jumlahnya 360. Nah, untuk mensedekahinya maka cukup dengan salat sunnah duha 2 rakaat. Kemudian fadilah yang kedua teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat duha ini bisa menghapus dosa. Hal ini juga sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Man hafiza ala syuf'atid duha ghufira lahu sunubahu wa in kanat misla sabadil bahri." Siapa yang menjaga salat duha maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun sebanyak buih di laut. Nah, siapa yang menjaga? Jadi intinya adalah konsisten atau istiqamah, jangan pernah ditinggalkan untuk mendapatkan fadilah yang kedua, yaitu bahwa salat sunnah duha akan menghapus dosa-dosa kita. Sahabat rukyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, nah ini yang sangat luar biasa, karena salah satu khasiat fadilah daripada salat duha, siapa yang mengerjakan salat duha 4 rakaat di pagi hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupi kebutuhannya sampai sore hari. Ini hadis yang bersumber dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi ini hadisnya hadis qudsi, "Ya ibnu Adam, urku li min awwalin nahar arba'a raka'atin akfika akhirahu," rawahu Tirmizi. Wahai anak Adam, rukuklah, salatlah karena aku pada awal siang 4 rakaat, maka akan kucukupi kebutuhanmu sampai sore hari. Nah, teman-teman sekalian, jadi salah satu solusi hidup ketika kita menghadapi masalah-masalah, khususnya masalah ekonomi, maka salah satu cara langit yang sangat ampuh untuk mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka itu melalui salat duha 4 rakaat di pagi hari. Kemudian yang keempat adalah orang yang menjaga salat duhanya akan dibangunkan istana nanti di surga. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sallat duha isnatai asyarata raka'atan banallahu lahu kasram min sahabin fil jannah," rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Barang siapa salat duha 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan istana yang terbuat daripada emas nanti di surga. Subhanallah, fadilah yang sangat luar biasa. Kemudian yang kelima adalah mendapatkan pintu khusus nanti masuk surga. Hal ini sejalan dengan hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalil jannati baban yuqalu lahu duha, fa iza kana yaumal qiyamati nada munadin aina allazina kanu yudawamuna ala salati duha hasa babukum fadkhulu." Sesungguhnya di dalam surga ada satu pintu dinamakan dengan pintu duha. Apabila hari kiamat tiba, maka berserulah suatu seruan di mana mereka orang-orang yang menjaga salat duhanya. Lalu dikatakan kepadanya, "Ini pintu kalian."
Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini tidak dijelaskan jumlah rakaatnya. Nah, di sini intinya yang dawamah atau yudawamu, yang merutinkan, melasimkan, yang istiqamah. Jadi yang istiqamah menjaga salat dua, baik 2 rakaat apalagi 12 rakaat, maka mereka nanti di hari kemudian akan mendapatkan pintu khusus masuk surga, namanya pintu duha. Kemudian yang keenam adalah terhindar dari termasuk orang-orang yang lalai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, An Abi Zarrin radhiyallahu taala anhu, dari Abi Sar radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya Abasar, wahai Abu Sar, in shallaita duha raka'ataini lam tuktab minal ghafilin. Wahai Abu Sar, jika engkau mengerjakan salat sunnat duha 2 rakaat, maka engkau tidak termasuk orang-orang yang lalai atau gafil. Wa in shallaita arba'an tuktab minal muhsinin. Dan jika engkau mengerjakan salat duha 4 rakaat, maka engkau dicatat termasuk orang-orang yang muhsinin. Wa in sallaita sittan lam yattabi ka yauma isin sambun. Dan jika engkau mengerjakan salat duha 6 rakaat, maka pada hari itu tidak ada dosa dicatat bagimu. Wa in sallaita samaniyatan tuktab minal abidin. Dan jika engkau mengerjakan salat duha 8 rakaat, maka dicatat atasmu termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa in sallaita 10 aw isnata 10 banallahu taala laka baitan fil jannah. Dan jika engkau salat 10 sampai 12 rakaat, 10 atau 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan sebuah rumah nanti di surga. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini fadilah salat duha yang sangat luar biasa. Kemudian fadilah salat duha yang ketujuh adalah diampuni dosa-dosanya sebanyak 40 tahun. Nah, ini ada cara-cara pelaksanaannya, teman-teman. Orang yang mengerjakan salat duha yang akan diampuni dosanya selama 40 tahun, adapun tata caranya seperti di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yaqul syai'an hatta tatlu asy-syamsu fa shalla rak'ataini fi kulli rak'atin bi Fatihatil kitab marratan wal muawwazataini ghufirat lahu sunubuhu arba'ina sana. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang belum makan sampai matahari naik, lalu dia salat 2 rakaat, dan dalam setiap rakaat, nah rakaat pertama kedua itu masing-masing membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Mu'awwazatain, yaitu Al-Falaq, An-Nas. Jadi Al-Fatihah rakaat pertama, Al-Mu'awwazataini, kemudian di rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Mu'awwazataini. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya selama 40 tahun. Nah, ini kafiatnya sahabat Ruqyah Assalam official yang kami muliakan. Kemudian yang kedelapan ini teman-teman juga sangat luar biasa jika kita kerjakan sholat duha dengan kaifiah seperti ini, karena pahalanya, ya, karena pahala sholat duha seperti ini akan diperebutkan 70.000 malaikat untuk mencatat pahalanya atau kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Amru ibnu Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat duha 12 rakaat, kemudian dia membaca di setiap rakaat yaitu surah Al-Fatihah
1 kali, ayat kursi 1 kali, kul huwallah 3 kali. Jadi mulai rakaat pertama sampai rakaat ke-12, maka 70.000 malaikat akan turun dari langit untuk mencatat pahala salat duha seperti itu sampai hari kiamat. Apabila hari kebangkitan telah tiba, maka malaikat-malaikat itu akan mendatangi kuburan orang tersebut lalu berkata, wahai pemilik kubur, bangunlah, karena sesungguhnya kalian termasuk orang-orang yang selamat. Subhanallah, Masya Allah. Kemudian yang ke-8 teman-teman, ini khasiat yang sangat luar biasa, karena bisa dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh hajat-hajat kita di dunia Allah Subhanahu wa ta'ala akan tunaikan, termasuk nanti di hari kemudian, dan segala bentuk keburukan baik yang bersumber dari langit maupun yang bersumber dari bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkannya. Nah, bagaimana caranya? Yang ke-8 ini hadis yang bersumber dari seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, am Mujahid an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla salatat duha 4 raka'atin yaqra'u fil ula bi Fatihatil kitab 10 marrat wa ayatal kursi 10 marrat wa fis saniyati bi Fatihatil kitab 10 marrat wa qul ya ayyuhal kafirun 10 marrat wa fis salisati bi Fatihatil kitab 10 marrat wal muawwasataini 10 marrat wa fir rabi'ati bi Fatihatil kitab 10 marrat wa qul huwallahu ahad 10 marratin summa yatashahhadu wa yusallim wa yastaghfirullah ta'ala 70 marrah wa yaqulu ba'da zalika subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim 70 marrah. Dafa'allahu syarra ahli samai wa ahli al-ardi wa qadallahu ta'ala lahu 70 hajatan min hawaji dunya wal akhirah. Dari Mujahid dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa salat duha 4 rakaat, di mana di rakaat pertama ia membaca surah Al-Fatihah 10 kali dan ayat kursi 10 kali. Kemudian di rakaat kedua dia membaca surah Al-Fatihah 10 kali dan qul ya ayyuhal kafirun 10 kali. Kemudian di rakaat ketiga dia membaca surah Al-Fatihah 10 kali dan Al-Muawwasataini 10 kali. Kemudian di rakaat keempat dia membaca surah Al-Fatihah 10 kali dan qul huwallahu ahad 10 kali. Kemudian setelah selesai tasyahud dan memberi salam, lalu dia beristighfar sebanyak 70 kali, misalnya astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian dia mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 70 kali. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyingkirkan seluruh keburukan yang bersumber dari penghuni langit dan juga dari penghuni bumi, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenuhi hajat-hajatnya sebanyak 70, baik yang berhubungan dengan perkara dunia, terutama nanti perkara akhirat. Masya Allah, subhanallah. Semoga dengan video ini teman-teman termasuk diri saya semakin bersemangat untuk menjaga salat duha minimal 2 kali dan kalau bisa sampai 12 kali. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, inayah dan maunanya kepada kita semua. Hanya saja saya ingatkan bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebenar-benarnya hanya berharap ridanya, dan insya Allah di balik salat duha kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.